Shalom dan selamat tahun baru bagi kita semua jemaat Tuhan, Metodis Mangkalam Brandan, Tanjung Pura, dan setiap kita umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan selama tahun baru 2021. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, hendaknya kita semakin giat dalam beribadah dan berdoa bagi satu sama lain. Seperti biasanya, saya akan tampilkan di layar petugas minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Untuk persembahan online juga dapat kita lihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan bersuka cita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, dapat diberikan langsung kepada bendahara gereja. Ada ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Biarlah kita memasuki tahun 2021 dengan lebih percaya lagi akan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom dan selamat pagi buat kita semua yang menyaksikan ibadah online di minggu pertama tahun 2021. Saya masih mau menyambut kita semua dengan Happy New Year buat kita semua. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, tahun perubahan, tahun kemenangan, dan tahun buat kita semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin setia dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita berdiri semuanya, kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita pada pagi hari ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yang dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca responsoria. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Sama-sama. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Oleh sebab itu mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa. Come on. Sama-sama katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Anakku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Katakan lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Anakku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh
angkat suaramu. Sekali lagi katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya siapa? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang bergirang katakan sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya tepuk tangan di atas kepala dan katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Semuanya, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih tinggi lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Oh, yang bersuka cita tepuk tangan sekali lagi. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada dan Dialah sukacita surga. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, katakan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi ya, katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh
kami selalu merasakan Engkau ada. Dan kami terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjadi Allah kami. Kami percaya Tuhan, di tahun baru ini 2021, kasih-Mu akan semakin melimpah dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah kasih adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap musimku, memiliki hidupku. Kami tak andalkan gagah kami Tuhan, gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Mari kita katakan dengan hati kita, Kaulah jalan kebenarannya Tuhan. Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Oh, Kau ada di setiap musimku, memiliki hidupku. Gagahku tak ku andalkan,
dalam kelam Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, ku percaya Engkau ada dalam kelam Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna, katakan lagi, percaya Engkau ada dalam kelam Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat, ku percaya Engkau ada dalam kelam Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur di tahun yang baru ini, kami bisa datang walaupun di tempat kami masing-masing untuk memuji Tuhan dan juga memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu Tuhan di awal tahun ini, Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga firman ini yang menuntun kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Urapi juga setiap di antara kami yang mendengarkan firman di rumah kami masing-masing. Supaya kami dengan fokus untuk mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita di tahun ini ya, itu adalah restart ataupun memulai kembali. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru kepada setiap di antara kita. Kiranya di tahun 2021 ini kita semakin bersemangat dalam kehidupan kerohanian kita. Kita semakin bersemangat di dalam harapan dan cita-cita dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan juga yang menganugerahkan kasih-Nya, penyertaan-Nya di dalam keberadaan dan kehidupan kita setiap harinya di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat malam tahun baru dan ibadah syukuran penutupan tahun, firman Tuhan itu sudah mengajak kepada setiap di antara kita. Saat kita mau melangkah memasuki tahun 2021, kita harus melakukan satu hal seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang namanya delete ataupun menghapus. Kita harus menghapus dosa yang menyakiti hati Tuhan.
Dan juga dosa ini yang membuat kehidupan kita itu menjadi menderita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus menghapuskan yang namanya dendam, amarah, dan juga perbuatan-perbuatan dari sikap kita yang pada dasarnya tidak baik yang ada di dalam diri kita. Dan pada pagi hari ini ayat firman Tuhan yang sama itu mau mengajak kepada kita di tahun 2021 ini supaya kita itu pada dasarnya melakukan hal yang kedua. Hal yang kedua yang harus kita lakukan setelah delete itu adalah restart ataupun memulai kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita memulai kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, restart ya. Itu pasti satu kata. Saya percaya setiap di antara kita yang pernah pegang laptop, ada smartphone ya. Mungkin kalau kita yang pakai bahasa Inggris, kita sudah tidak asing dengan perkataan ini. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kata ini artinya adalah memulai kembali, adalah istilah daripada komputer dan juga istilah yang digunakan dalam smartphone ataupun telepon genggam pintar sekarang ini. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebuah komputer ketika dia menghapus satu data atau dia memasukkan satu program yang baru, maka harus di restart ataupun diulangi kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, dibuka kembali. Dengan demikian maka komputer tersebut baru akan berfungsi dengan baik dan data yang dihapus itu akan hilang secara permanen. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, telepon genggam atau yang cerdas sekarang ini ya, atau smartphone ini sekarang ini. Saat kita mau membuang data, kita mau membuang sebuah video, kemudian kita juga mau buang satu file, kita update data, maka kita harus merestart handphone. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, data yang dibuang akan hilang secara permanen dan sistem yang dimasukkan itu akan bekerja seperti semestinya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan kerohanian sebagai orang percaya, delete dan restart ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah hal yang harus dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan sebuah julukan yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada seseorang di dalam kehidupannya, dia menyatakan dirinya percaya kepada Yesus, tapi dia tidak membuang dosa-dosa di dalam kehidupannya yang lama. Dia tidak membuang kebiasaan buruknya, perilaku jeleknya, kecurangannya di dalam kehidupannya. Maka orang tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari bukanlah ataupun tidak bisa dijuluki sebagai ciptaan baru. Tapi orang tersebut bisa saja menjadi orang percaya. Tapi orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang Kristen di dalam KTP Bapak Ibu. Kristen di dalam kartu tanda penduduk. Atau kalau kita mau panjangkan KTP itu, ya bisa dikatakan ya Kristen tanpa pertobatan itu. Tapi seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus, yang disebut sebagai ciptaan yang baru, di mana orang ini akan membuang segala perbuatan dosa yang lama, mengubah karakter, kebiasaan dan perilaku buruk kepada hal-hal yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian orang tersebut baru bisa diberikan julukan sebagai orang yang namanya ciptaan yang baru ketika dia percaya kepada Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang ciptaan baru adalah seorang yang telah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan sesungguhnya ini adalah makna daripada baptisan kudus. Tanggal 27 yang lalu kita baru membaptis adik kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita yang sudah dibaptis, inilah makna daripada baptisan itu. Kita mati bersama Kristus, kita bangkit lagi bersama Kristus. Baik Anda yang dibaptis celup, ataupun Anda yang dibaptis percik Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu kalau kita melihat di dalam tata cara yang ada. Pada saat kita masuk ke dalam air,
ataupun air itu dipercikkan di atas kita Bapak Ibu Saudara-saudari, maka disitulah makna daripada kita mati bersama dengan Kristus. Dan kematian ini adalah kematian kodrat dosa kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita yang telah berdosa ini disalibkan dan dikubur bersama dengan Yesus. Dan pada saat kita keluar dari air, ataupun tangan daripada pendeta yang menopang kepala kita itu diangkat pada saat baptisan percik, maka disitulah makna di mana kita dibangkitkan oleh Allah, seperti layaknya Yesus dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Dan saat itu hidup kita telah masuk ke dalam yang namanya hidup baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan setelah percaya kepada Yesus, itu adalah satu kehidupan bahwa kita hidup bukan milik kita lagi. Bukan milik diri kita sendiri. Tapi kita ini adalah milik daripada Tuhan. Dan ini tercatat di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia, bersama Yesus di sini, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 2 Korintus pasal 5 ayatnya ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Yesus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini jelas. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita adalah milik daripada Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat saya pelayan di Medan, ada satu orang ibu-ibu ya, yang sudah cukup tua, dia itu komplain kepada, bukan komplain, dia itu mengeluh kepada saya bagaimana sikap daripada pembantu rumah tangganya yang begitu menjengkelkan. Kemudian dia meminta saya untuk memberikan solusi ataupun ide, masukan kepada dia. Dia mengatakan demikian, ya. Dia katakan bahwa pembantu rumah tangganya ini itu sangat menyebalkan. Kenapa? Karena pembantu rumah tangga ini, ketika dia itu bekerja sudah dikasih tahu, dia itu harus melakukan hal apa. Kemudian yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Maka dia katakan bahwa dia sudah berkali-kali mengingatkan pembantunya ini kalau pagi hari itu disuruh untuk masak air panas. Tujuannya apa? Supaya orang-orang nanti yang bangun, para majikan itu bisa buat kopi, bisa buat Milo, bisa buat teh manis dan lain-lainnya. Kemudian disuruh untuk memasak sarapan. Baru setelah selesai memasak sarapan, barulah menyapu lantai, mengepel, dan cuci baju. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh pembantu ini? Pembantu ini menolak. Dan dia itu mengatakan kepada majikan, ya, bahwa biasanya kalau bangun, dia itu sekalian mandi, sekalian cuci baju dulu. Nah setelah itu baru dia naik ke loteng, setelah jemur baju dari atas loteng dia menyapu ke bawah. Setelah menyapu ke bawah, baru dia mengepel. Kemudian selesai mengepel, barulah dia akan memasak air panas sambil dia memasak sarapan. Karena semua pekerjaan sudah selesai. Supaya dia juga bisa dengan santai sambil minum teh dan juga memakan sarapannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, coba Anda bayangkan ya. Pembantu rumah tangga itu adalah pembantu Anda Bapak Ibu Saudara-saudari.
Anda itu majikannya, ya. Disuruh untuk masak air dulu, dia cuci baju dulu Bapak Ibu Saudara-saudari. Disuruh masak sarapan dulu, dia itu pada dasarnya menyapu dulu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kira-kira Anda yang menjadi majikannya itu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan, beokin lah, gak apa-apalah, biarkan dia bekerja sesuka hati dia. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda akan mengambil sikap, memperingati dengan tegas, setelah diperingati tidak bisa diarahkan, maka Anda akan memecat dia, mencari pembantu rumah tangga yang baru yang bisa melaksanakan apa yang Anda inginkan dan perintahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya demikian juga Kristus itu menginginkan setiap di antara kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Dia itu mau kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana sikap Yesus saat melihat hidup kita masih di dalam kedagingan. Saat melihat hidup kita sebagai ciptaan yang baru, orang yang sudah ditebus masih hidup di dalam kecurangan, masih hidup di dalam kebohongan, masih hidup di dalam kemunafikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, akankah Kristus itu menebus kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita itu pantas disebut sebagai ciptaan yang baru? Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita hidup, jika kita hidup dan berperilaku sebagai pembantu rumah tangga yang tidak taat itu, saya yakin Tuhan juga akan bertindak seperti majikan yang ada untuk memecat pembantu tersebut. Saya yakin kita tidak akan ditebus Bapak Ibu. Kita itu pada dasarnya tidak akan menjadi manusia yang baru. Paling-paling kita hanya sahnya menjadi orang Kristen KTP. Kristen hanya di dalam kartu tanda penduduk yang tidak ada pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjadi manusia yang baru, kita perlu restart. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum restart kita harus mendelete dulu. Dengan demikian kehidupan ini baru bisa menjadi baru. Bapak Ibu Saudara-saudari, tanggal 11 September 2001. Ingat itu peristiwa apa? Itu di mana teroris itu meledakkan gedung kembar WTC, ya, dengan 2 pesawat yang ada. Kemudian ada juga 1 pesawat yang ditabrakkan ke gedung pertahanan daripada Amerika. Kemudian ada 1 pesawat lagi yang pada dasarnya hanya dijatuhkan ke 1 tempat, saya lupa itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat pesawat itu ditabrakkan ke gedung ini, maka gedung ini akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari runtuh. Dan hampir ada lebih kurang 2.700 secara keseluruhan itu hampir 3.000 orang yang meninggal dunia Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah setelah gedung ini runtuh, maka pemerintah itu berencana untuk membangun ulang gedung ini sesuai dengan konstruksi dan rancangan induk Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan apa yang harus dilakukan oleh para arsitek dan para pembangun ini, para kontraktor ini? Apakah mereka akan membangun di atas reruntuhan tanpa mereka itu membuang dasar-dasar yang tidak bisa dipakai lagi? Tidak mungkin Bapak Ibu. Gedung ini akan ambruk kalau mereka melanjutkan tanpa membuat dari baru. Karena gedung ini bukan seperti rumah kita yang hanya 1 tingkat, yang hanya 2 tingkat, yang mungkin tingginya 4 meter. Tapi ini gedung yang tingginya 110 lantai Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus membongkar dasar-dasar yang sudah rusak, membongkar pondasi-pondasi yang tidak bisa dipakai lagi, untuk memulainya dari baru. Dan memang gedung ini akhirnya didirikan lagi seperti konstruksi awal. Harus restart, memulai dari awal. Ada 1 orang bernama Doyen, ya, dia pada umur 17 tahun, dia harus meninggalkan rumahnya yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Kemudian dia meninggalkan rumahnya, dia pergi tidak jauh, hanya di belakang daripada rumah ibunya.
Kemudian dia di sana itu membangun satu tempat dari seng bekas, di mana dia tinggal di sana karena dia menjadi pecandu narkoba berat, Bapak Ibu. Setiap hari, sepanjang hari dia menghabiskan hidupnya hanya di sana untuk menghisap narkoba. Bahkan pada saat dia tidak mempunyai uang untuk menghisap narkoba, apa yang dilakukannya? Dia mencuri, dia merampok, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai suatu hari, dia itu percaya kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dia itu membongkar tempat di mana biasa dia itu mengisap ataupun memakai narkoba yang dia sebut sebagai kasino itu. Dia bongkar semuanya. Kemudian di tempat itu Bapak Ibu tahu dia dirikan apa? Dia dirikan satu rumah ibadah. Disitulah dia berdoa. Disitulah dia mengumpulkan orang-orang. Dan akhirnya tempat itu menjadi satu gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu hal yang tidak gampang untuk restart. Di mana Doyen ini, dia itu pada dasarnya harus meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia harus menderita, melepaskan dirinya dari kecanduan narkoba. Dan dia harus mengganti komunitas daripada kehidupannya, teman-temannya. Dan mungkin awal-awal tidak ada orang yang mau bersama dengan dia. Dan mungkin awal-awal ketika dia bertobat, orang tidak percaya kalau dia bertobat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, semua itu perlu proses dan dimulai dari awal. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya sekarang kehidupan daripada Doyen ini, itu memberkati begitu banyak orang. Kalau kita melihat pada zaman Yesus, kita melihat di mana Yesus itu dia berjumpa dengan satu orang yang bernama Sakius. Bapak Ibu Saudara-saudari, Sakius ini adalah orang kaya yang begitu kayanya karena dia pemimpin daripada pemungut cukai. Dan Bapak Ibu lihat ketika dia percaya kepada Yesus, apa yang dilakukannya? Dia itu merestart hidupnya. Dan dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang dia rugikan, maka dia akan menggantikannya 4 kali lipat. Dan setengah daripada hartanya itu akan dia berikan kepada orang-orang yang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya mulai saat itu, dia akan memungut pajak hanya seperti semestinya dan tidak lagi merugikan orang-orang yang ada. Dan dia itu tidak akan gampang lagi mendapatkan uang dalam materi dan untuk kekayaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ada satu hal yang dia dapatkan. Dia dapatkan Tuhan. Dan memang dia harus berkorban untuk semuanya ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tahun 2020. Terus terang Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sendiri mendengar ada begitu banyak. Dan saya sendiri mengetahui ada begitu banyak orang percaya yang saya kenal. Melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai orang percaya atau disebut sebagai manusia baru. Ada yang berzina, ada yang berlaku curang untuk materi, ada yang menggarap harta dengan tidak halal, ada yang menggunakan kebohongan untuk mendapatkan materi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda yang mendengarkan firman ini, baik itu termasuk saya sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah bagian daripada orang-orang yang saya katakan ini. Maka hari ini kita harus datang ke hadapan Tuhan dengan mendelete semua ini. Dan kita harus datang dengan merestart dari awal Bapak Ibu Saudara-saudari. Memulai kehidupan kita dari awal. Walaupun kita harus rugi, walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus hidup tidak seperti dulu yang gampang mendapatkan materi, yang begitu menikmati kehidupan dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai seorang yang ciptaan baru, ketika kita mau mendapatkan Kristus, maka kita harus meninggalkan dunia ini. Kita benar-benar harus mendelete-nya. Kita harus benar-benar memulai dari awal lagi. Kalau tidak Bapak Ibu, maka kita tidak pantas dijuluki sebagai manusia baru. Kita tidak akan mendapat status sebagai anak-anak Allah. Kita tidak akan termasuk dalam keluarga Allah, kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa ada delete. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai akhir daripada firman Tuhan. Kalau kita pernah pergi ke Sibolga, ya, pastilah Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda tidak akan melepaskan satu destinasi
yang harus dan wajib Anda kunjungi. Dan tempat itu namanya Tangga 100 Sibolga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat gambar ini, ya, awalnya saya pergi ke sana. Apalagi pada saat itu saya itu sudah jarang olahraga begitu ya. Saya jarang olahraga, badan sudah gemuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tahu, pada saat saya melihat ke atas, kemudian anak saya masih kecil, apa yang dikatakan oleh anak saya? Tinggi sekali, Pak. Dalam hati saya juga mengatakan benar. Sedangkan saya harus naik dan saya juga harus menggendong dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk mencapai anak tangga yang ke-100, itu tidak bisa kita capai tanpa harus melalui yang pertama, kedua, ketiga, begitu sampai selanjutnya. Andai kata Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda sudah naik. Dan saya benar-benar sudah naik dan harus menggendong anak pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya merasa lelah sekali. Saya merasa berat sekali. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya harus berjuang untuk tetap sampai ke atas. Untuk mencapai tangga yang ke-100. Puncak daripada tangga 100 Sibolga itu. Dan disitulah kita akan melihat keseluruhan daripada daerah Sibolga yang begitu indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perlu pengorbanan yang begitu berat yang harus saya lakukan. Tapi saya jalani selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Dan akhirnya saya mencapai tangga yang ke-100. Begitu indahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, terkadang kita rindu untuk menjadi yang teratas. Kita rindu untuk menjadi kepala. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semuanya perlu proses. Dan kita tidak bisa dengan instan dan cara dunia untuk menggapai semuanya itu. Tapi ada satu hal juga yang pada dasarnya harus kita perhatikan. Bahwa dunia ini adalah satu tempat yang fana, yang tidak bisa kita genggam. Tapi yang kita harus genggam adalah yang namanya satu janji firman Tuhan. Kehidupan yang kekal di dalam surga sana. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tempat itu adalah tempat yang indah. Dan tempat itu adalah tempat yang kekal, di mana kita harus menggapainya. Tapi semuanya itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terkadang kita harus memulai dari awal. Dengan membuang semua manusia lama kita. Dan kita hidup di dalam Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Selangkah demi selangkah, satu firman demi satu firman, satu titah demi satu titah, kita turuti firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita diubahkan. Kita akan menjadi manusia yang baru. Dan kita akan menjadi anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan surga. Kiranya Tuhan yang menolong kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tahun baru, hidup baru, menjadi ciptaan yang baru. Dengan restart. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Awal tahun, satu firman yang mungkin begitu keras bagi kami. Firman yang mungkin sulit. Tapi firman ini begitu memberikan pengharapan. Dan firman ini pada dasarnya adalah hal yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Kami harus memulai dari awal. Kalau memang kami manusia yang hidup di dalam dosa. Kalau kami selama ini telah jatuh di dalam godaan dosa, kami harus delete. Dan kami harus restart again. Start from beginning. Memohon ampun kepada Tuhan. Kami harus menuruti firman demi firman, titah demi titah. Untuk menjadi manusia yang baru. Mungkin sulit bagi kami untuk melangkah, untuk menggapai yang teratas. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Kau tidak membiarkan kami sendiri. Kau akan menuntun kami untuk mencapai tujuan dan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pegangan hidup kami sepanjang tahun ini.
Kami memegangnya dengan erat menjadi manusia yang baru. Walau kami harus memulai dari awal lagi. Kami restart in Christ. Dan kami akan terus berjalan di dalam Tuhan. Berkati setiap di antara kami yang mendengarkan firman ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kita. Amin. Saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk. Baik, selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan kasih, penyertaan, dan pimpinan daripada Roh Kudus. Kiranya Roh Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita, salam.